Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Towel. Kalian tahu Bung Towel yang benci timnas? Katanya dia, timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Bulenya memang sedikit, tapi kalahnya banyak. Kalahnya terus-terusan lagi. Tiap main kalah, tiap main kalah. Menangnya kapan gitu, tanpa bule. Ya udahlah, kita lanjut. Kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh Bang. Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Hebat, keren. Keren. Tega nggak Hebat kita lihat dong. dia di cadangan? Keren. Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Aku malah yang pengen cadangan karena apa ya? Karena aku udah kecapean Bang Satu. Kecapean di otak ya, pikiran. Tapi di Nah, sisi bro. lain saya juga nggak mau saya bro. tergantikan lah gitu. Kesempatan ini yang nggak akan iya. terulang lagi kan. Dan kesempatan ini jarang-jarang didapat gitu kan. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia ngapain kita repot-repot anjir aku bilang. Dan aku ribut-ribut tentang kita lo saling support Paes sama aku. Buktinya waktu aku blunder lawan Irak dia blunder juga di tim. Aku emang orangnya pengen belajar. Jadi enggak ini orang baru. Dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku Ini anaknya si Hernando Ari itu malah kepengen jadi cadangan ya, dicadangkan. Sementara Bung Toel tadi nanya, Hernando Ari bagus nggak? Bagus. Tega nggak kalau dicadangkan? Dan jawaban si Hernando Ari ini kan tadi dia malah kepengen jadi pemain cadangan. Sementara Toel bicara tega. Masalahnya bukan tega dan nggak tega, tapi persaingan di dalam sebuah tim itu sudah biasa. Mana yang lebih siap, mana yang lebih mampu, itu dia yang akan main. Anda ini kan pengamat, Anda harusnya kan lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham masalah sepak bola. Lanjut. malah banget. Gimana cara ngadepin kayak gini? Gimana cara ini? Kok nih gimana? Kalau orang yang support ke aku kerasa. Tapi orang yang ngejudge aku segini nih. Hakikat naturalisasi timnas kita, salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja. Orang pelatih kita fair kok. Siapa yang lagi under, siapa lagi top, tetap dimainin gitu. Nggak selamanya orang itu salah ya. Kita kan nggak berdoa buruk ya. Ada yang sakit, ada yang apa. Itu kan berjalannya waktu pasti ada yang kayak gitu. Kita ya mau nggak mau harus siap itu. Gitu. Dan kayak kemarin aku ada pernah kejadian waktu kualifikasi yang pemainnya sakit semua. Yang kita ke Vietnam away. Aku lagi sakit bahu juga itu. Dipaksain suruh berangkat. Itu aku nggak expect aku main. Kalau apa yang membuat saya misal kalau kita kalah itu terus apa yang kesalahan yang aku buat di pertandingan pasti itu aku selalu mikir sih Mas buat introspeksi lah pasti. Satu lagi. Apa? Yang tentang timnas. Apa? Jangan salahin pemain. Jangan salahin Jordi Amat, kebiasaan kan. Jangan salahin Hernando Ari yang blunder. Karena blunder itu kan bagian dari permainan kalau kita mau ini tuh. Situasionalnya terjadi di lapangan. Makanya dari situasi seperti itu, kadang kita ingin menunggu penjelasan dari seorang pelatih kan. Dia ambil tanggung jawab itukah atau enggak. Dan saya nggak pernah dapat jumpa pers setelah pertandingan, dia menutupi mengcover itu semua gitu loh. Dia menyebut setelah kartu merah Jordi Amat situasi menjadi lebih sulit. Hernando Ari ya tunggu 2-3 hari dia nggak akan ini gitu loh. Maksud saya adalah dia ambil tanggung jawab terhadap semua. Karena dia pelatih, dia yang tahu terkait itu. Tapi kan jawabannya kan. Nah, maksud saya itu jawaban yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Pelatih ingin mencoba membalikan mentalku ya Mas. Mungkin aku dikasih coba lagi lah. Tapi dengannya adanya kayak gitu jadi aku belajar sih. Apapun kesalahan yang kita buat seenggaknya nggak terulang lagi. Mungkin itu bisa buat mental itu naik. Jadi tetaplah dipercaya sama Coach Shin terus. Aku bersyukur sih karena tahun ini Coach Shin kan berani motong generasi ya. Ini paling muda sih menurut saya. Sampai di U23 pun kita masih diisi pemain-pemain muda juga. Umur 18, 17 itu bisa masuk di timnas U23 tuh jadi kayak ya ini pengalaman yang luar biasa lah buat saya.
Apalagi saya udah bisa bersaing di misal kayak lawan Korea kemarin, sampai Jepang yang senior, sampai Argentina itu, wah itu saya sangat bersyukur dengan adanya coach ini. Itu saya sangat bersyukur dengan adanya coach ini. Itu saya sangat bersyukur dengan adanya. Hernando Harinya aja dia sangat bersyukur dengan adanya coach Shin. Sementara Bung Toel, si pengamat profesional ini, dia berkata, dia ngomong Sintayong tidak melindungi para pemainnya, kurang profesional lah kayak gitu. Sementara jawaban-jawaban dari Hernando Ari tadi sudah membantah setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Bung Toel tadi ya sama Sintayong. Semuanya terjawab, semuanya mendetil, bisa dipahami, dan Hernando Ari nggak masalah dengan adanya saingan itu. Bahkan dia suka dengan adanya Martin Paes itu. Mereka bisa saling support, mereka bisa saling belajar, mereka bisa saling memahami, dan memang harusnya seperti itu, nggak usah dikompor-komporin lagi. Mengapa kebencian pada saya seorang komentator melebihi kebencian kepada seorang koruptor? Pertanyaan saya. Ya nggak gitu juga, nggak terlalu seperti itu, nggak benci-benci amat, enggak. Ini hanya sebuah respon dari komentar-komentar Anda yang seperti itu, direspon seperti itu juga. Hukum kausal sebab akibat itu seperti itu. Dan Bang Toel kan dengan adanya respon netizen juga kan jadi lebih terkenal. Bang Toel kan menjadi komentator yang trending topiknya teratas, selalu di atas, selalu wah paling hits. Sisi positifnya, sisi negatifnya ya mungkin seperti itu, ada serangan, karena positioning Bang Toel yang memang berada pada dimensi antagonis, kan itu pilihan, kan itu sikap, kan itu hasil pertimbangan Bang Toel sendiri, yang konsekuensinya juga sudah diperhitungkan, nggak usah lebih. Kalau menurut saya itu memang hukum sosial ya seperti itu ya, beda lagi dengan hukum agama. Kalau hukum sosial, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan jadi balas keburukan juga. Dan begitu pun kalau misalnya Bung Toel ngomongnya agak kayak gitu ya, balasannya pasti seperti itu. Itu jangan terlalu menyalahkan netizen juga, karena netizen juga paham seperti apa omongan-omongan yang dilontarkan oleh Bang Toel terhadap STY dan manajemen kepelatihan Sintayong waktu itu ya. Dan sementara kalau misalnya hukum agama gitu kan beda lagi, kebaikan keburukan bahkan dibalas dengan kebaikan. Nah seperti itu, nggak hukum agama dengan hukum sosial itu beda. Kalau kebaikan dibalas kebaikan, kalau keburukan. Saya sebenarnya pertanyaan tadi di segmen sebelumnya, Bung Toel ini menarik kalau kita ngomongin bolanya. Kita nggak ngomongin politik bola ya, kita ngomongin bolanya nih. Tadi Bung Toel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Iya, oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harus lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang? Nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia, bos. Ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya, gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab. Kita kan tahu ya menonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawan ya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya nggak ngomongin politiknya ya. Kalau filosofi total footballnya Rinus Michels ya, Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya. Tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan, sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak, semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya.
gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang, gitu. Yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry, nggak pernah. Terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Oke, kalau saya cermati ya, semua lawan di fase grup ini, semua lawan Indonesia itu semuanya di atas Indonesia levelnya, peringkat FIFA-nya. Sementara Bung Toel bilang harus menguasai bola. Sementara mereka itu negara-negara sepak bola yang sudah maju, yang sudah modern, yang sudah berkembang sejak lama. Indonesia baru sekarang ini ada kemajuan ya setelah dipegang Sintayong dan Erick Thohir dan ditambah lagi dengan naturalisasi. Nah, kalau misalnya Indonesia harus menguasai bola itu lawannya siapa dulu gitu, lawan Jepang. Tadi bilang udah nggak mungkin, Australia apalagi Bahrain mungkin bisa sedikit, tapi itu lawan-lawan Indonesia itu semua berat, semua levelnya udah level di atas di Indonesia semua. Dia kalau misalnya diurutkan dengan pakai ranking ya, sepak bolanya ada kemajuan, ada prospek untuk kedepannya ya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.